Maka niat makmum itu harus bersama dengan takbir. Nggak boleh orang ngikuti sholat orang lain dalam satu gerakan sholat pun, kecuali kalau dia niat sebagai makmum atau berjemaah. Kalau nggak batal sholatnya, nggak sah sholatnya. Itulah yang saya kritisi sholat tasbih omak-omak di Medan nih. Wa arkanuha al-mayit sab'atun. Rukun mensolati jenazah atau sholat jenazah itu ada 7. Ahaduhuma, ahaduha saya rasa itu enggak. Nah, ini ada huma ini. Ahaduhuma. Ahaduha niyatun. Di dalamnya duha kayaknya. Di dalam. Ya. Di atas. Ini ahaduha. Ahaduhanya ya. Yang pertama, niyatun kaghairiha, niat sebagaimana salat-salat lainnya. Wa min thamma wajaba fiha ma yajibu fi niyati sairil furud. Oleh karena itu, atas dasar ini ya, maka wajiblah pada niat salat jenazah ini ya, apa saja yang wajib pada niat salat-salat fardu lainnya. Karena salat fardu kan? Min nahwi apa itu iktironi bitaharrum, seperti muktarinan, apa namanya, beriringan dengan takbir, ta'arud il fardiyah, menyatakan kefarduannya, wa ilam yakul fardhu kifayat, walaupun dia enggak nyebut fardu kifayah enggak apa-apa. Wala yajibu ta'yinul mayit, dan tidak wajib mentayinkan mayit. Enggak wajib ta'yin mayit. Mayit sipolan tak usah. Enggak usah. Wala ma'rifatu, dan juga tidak mengenalnya, enggak mesti. Bal wajib adna mumayyizin, yang wajib itu adalah adna mumayyiz. Seminimal-minimal memisahkan, artinya pembedaan. Fayakfi usallil fardhu ala hadzal maiti. Itu aja udah. Cukup ya. Nah, itu aja. Usalli al fardhu ala hadzal mait. Nah. Enggak disebut lagi jenazahnya. Perlu makmuman lagi ya? Enggak ada. Makmuman enggak ada. Cuma kalau makmum sini nanti mungkin ada wajib. Ya, wajib. Kalau makmum, karena dia berjemaah. Tapi kalau dia sholat sendirian enggak ada masalah. Kalau imam juga enggak masalah, imam. Arba takbir itu enggak perlu lagi. Enggak perlu. Enggak perlu. Ini ada. Kalimat sholat jenazahnya pun enggak ada. Usallil fardhu. Al-hadzal mait ya. Sengaja kulakukan sholat wajib atas jenazah ini. Gitu kira-kira terjemahannya. Ada komentar lainnya. Qala jam'un yajibu ta'yinul mayyit al-ghaib binahwi ismihi. Wajib mentakyin mayit yang gaib dengan namanya. Yang gaib kalau hadir enggak perlu. Ya cukup hadza aja, hadza, pakai hadza aja. Ini gitu. Cuma untuk yang gaib dibuat namanya. Ada takyinan, pentakyinan. Nama. Iya, kalau gaib. Salat gaib. Salat hadir enggak perlu. Hadza aja. Usolli ala hadzal. Nah, itu aja udah. Ya, hadihi. Kalau apa hadza dua pun boleh, enggak apa-apa itu. Boleh hadihi boleh dua-dua nanti. Nanti mungkin ada keterangannya mungkin. Yang di dalam kuburan kan? Juga boleh. Ala hadza. Tidak dihitung gaib. Tidak dihitung. Enggak. Salat di kuburan itu bukan salat gaib. Salat hadir juga. Cuma jenazahnya sudah dikebumikan. Hadzal mayit. Salat di kuburan itu hadir. Ini apa nih? Ini dia sholat sendiri atau yang mana? Yang mana nih? Itu aja tuh. Siapa jalan nyolatkan? Sendirian gitu. Imam gitu, makmum gitu juga. Rupanya siapa yang enggak kayak gitu? Minimal niatnya begitu. Bisa. Usolil fardhu. Fardhunya lupa. Kalau fardhu enggak disebut, enggak sah niat, enggak sah salatnya. Mesti fardhu. Kenapa wajib takyin? Ini kan salat wajib. Fardu kifayah hukumnya. Maka takyin. Artinya apa di sini? Niat fardiyah itu. Ta'arud lil fardiyah itu mesti. Menyatakan wajib itu mesti. Pernyataan wajib dalamnya itu mesti. Kalau enggak sah. Kan itu syarat salat wajib. Oke, seperti salat maghrib, salat apalah. Yang wajib mesti begitu. Lihat ini. Wa ilam yakul fardhu, walaupun bukan fardu kifayah yang disebutnya, enggak apa-apa. Macam tadi, usallil fardhu ala hadzal mait. Sengaja aku salat wajib terhadap jenazah ini. Itulah yang paling minimal. Ya, nah. Enggak apa-apa. Ustaz Bilal Kiblah. Sebut lagi namanya. Wa'dolah itu misalkan. Nama mayitnya.
Hadzal mait wa adolah bin wa lobe misalkan. Lebih pahalanya kan? Orang sebut kan? Kaniyati ghairi salatil janazah. Ya salatil mafruḍah la mutlaqan. Yashmal an-nafl mutlaq wa huwa yakfi fi mutlaqul qasdi li walasi tashbih. Min thama wajaba min adi ananiyata ghairiha wajaba fi ma yajibu iktiraniha. Oke, hasil syurutu niyatil fardi salasa. Niyatul salatul janazah wa al qasdu wa ta'yin salatul janazah wa niyatul fardiyah. Nah, niat. Wa yusannu aidan fiha ma yusannu fi ghairiha kal idhafa ila Allah taala wa dzikr istiqbal wal adat. Nah, ya. Sunnah. Nampak itu? Nampak dalam tuh. Syarat niat fardu itu 3. Qasad ta'arud ta'yin. Dah? Mana dia? Syurutu niyatil fardi ats-tsalatsah. Tusyarat fi salatil janazah. Untuk salat jenazah itu yang 3 itu qasad. Menyengaja usolli. Ta'yin. Salat jenazahnya itu salatnya salat jenazah kan gitu. Ta'yin. Wanitul fardiyah. Dan salat dan menyatakan fardunya. Wajib tadi. Qasad ya. Qasad. Ta'yin. Usolli. Qasad usolli. Atau nawaitu. Ta'yin itu pernyataan salat jenazahnya. Tapi tadi sudah diwakilkan usolil fardhu. Fardhu itu maksudnya fardhul janazah maksudnya. Jadi dia mencakup 2 fardunya itu. Di fardhu itu alif lam itu, alif lam al fardhu itu udah ada ta'yin dan ada fardunya dua-dua situ. Dua-dua. Tambah lagi ala hadzal mait. Hadzal mait, itu menguatkan lagi makna salat apa ini? Lebih salat jenazah lah pula. Fardunya fardu jenazah, bukan fardu yang lain, bukan maghrib, bukan isya. Oke? Nah itu dia. Jadi alal hadzal mait itu mentakyinkan salatnya salat mait, bukan salat maghrib, bukan salat wajib yang lain, salat wajib terhadap mayit. Itu al mayit. Itu salat jenazahnya. Oke? Jadi enggak wajib Zat itu. Apa itu? Apa itu? Makmuman atau imaman itu? Makmum wajib, imam tak wajib. Kecuali sholat Jumat. Makin pening nanti. Tahu salah. Niat makmum sebagai makmum itu wajib, kalau enggak sah sholatnya. Tapi imam tidak wajib berniat sebagai imam. Sah sholat imam dan sholat makmum belakangnya sah semuanya. Kalau sholatnya enggak Jumatan, kalau Jumatan enggak sah. Kemudian juga kalau dinazarkan enggak sah. Kalau sholatnya i'adah juga enggak sah. Kan makin bingung nanti. Mau jelaskan lagi, nazar i'adah. Tentang wajibnya imam berniat sebagai imam. Kalau enggak sah. Imam tidak wajib berniat sebagai imam kecuali di 4 posisi. Nah, nazar, i'adah, Jumat. Satu lagi, lupa saya. Atau itu 3. Itu. Jadi selain yang ini, imam tidak berkewajiban berniat sebagai imam. Sah sholat dia dan sholat makmum di belakangnya. Jadi kalau ada makmum belakang dapat, dia dapat paling imam tuh. Gimana nih? Kalau nggak diniatkan ya sholat. Nggak dapat dia. Nggak dapat. Nggak dapat ya. Ada aja imam. Bermasbuk ke dia nggak dapat. Gimana? Kalau dia ada orang bermasbuk ke dia, Kan dia nggak berimam, Nggak. imam. Oh, berarti nggak dapat. Nggak dapat. Yang dapat pahala itu kalau dia niatkan sebagai imam. Ya sebagai imam ya. Awalnya kan dia sendiri nih, sendirian dia. Tahu datang orang masuk Iya, udah. berimam. Iya. Dilintaskan di benaknya bahwa dia imam. Itu aja udah. Oh, dipasangnya baru. Iya, aku imam gitu aja. Baru dapat. Imam, baru dapat. Udah. Oh, Jalan itu. menyusulnya imam. Ya apa-apa boleh. 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 Hebat sekali Allah ngatur itu ya. Itu niat imam. Niat makmum. Yang mana nih? Mana? Kalau makmum niatnya menyusul, di rekat ketiga kalau dia makmum, dari pertama enggak makmum, batal sholatnya. Maka niat makmum itu harus bersama dengan takbir. Enggak boleh makmum mengikuti, enggak boleh orang ngikuti sholat orang lain dalam satu gerakan sholat pun, kecuali kalau dia niat sebagai makmum atau berjemaah. Kalau enggak batal sholatnya, enggak sah sholatnya. Itulah yang saya kritisi sholat tasbih omak-omak di Medan nih. Diikuti ustadznya tapi enggak niat sebagai jemaah makmum. Ustadznya menjelebau. Sampai sekarang masih ada berjalan. Sampai sekarang masih kayak gitu. Iya memang ustadznya gitu. Memang saya pernah. Jadi termasuk di masjid itu kan,
bernapas tuh apa namanya? Atau kalian gitu juga tuh. Hah? Sampaikan ini nyala udah. Iya. Sampaikannya ibu jangan niat makmum. Nanti suara saya kuat katanya. Saya bukan jadi imam. Iya. Saya cuma mengkomando. Ke Palestina bilang, tanya, ke Palestina bilang. Macam mau kampanye. Makmum ini kan macam-macam. Ada bangsa cepat, ada yang lambat bacaannya. Gitu. Ada yang dia baru 7 kali, kawan udah 10 kali, lalu 6 kali. Sudah pakai komando lah kan. Ini salah enggak? Iya. Enggak lah. Yang masalahnya kan ibu-ibu ini nanti kan. Banyak gitu. Saya Gitu juga. waktu awal saya sholat tasbih diminta sama Om udah lama. Daerah Brian. Ustadz, nanti kita sholat tasbih dulu, habis itu baru ceramah. Ya, saya bilang. Oke. Jadi kita sholat dulu, sholat. Oke, ini yang macam mana nih? 4 rakaat sekali salam, 2 rakaat salam 2 kali atau sekali? Oh, sekali Ustadz, sekali. Oke, sekali salam. Pakai tasyahud awal apa enggak? Saya bilang. Kalau saya tanya semuanya. Oke, udah. Yo, kalau gitu kita sholat berjemaah, saya bilang. Ustadz, jangan, Ustadz, jangan. Nah, dia pula ngatur. Jangan. Ustadz, nanti pokoknya kami ikuti, tapi kami bukan berjemaah, kami bukan makmum. Ketawa saya bilang, udahlah Bu, gini aja lah Bu. Pokoknya Ibu ikut jadi makmum saya bilang. Nanti saya jelaskan semuanya. Saya bilang. Ustadz, kami selama ini enggak kayak gitu, terang. Sama Ustadz disebut nama Ustadz besar Ustadznya. Ustadz besar, ya kan? Kenal semua orang di Medan nih. Saya bilang itu badannya besar, saya bilang. Alasannya apa Ustaz? Ya, karena kata orang tuh, kata gurunya, enggak ada sholat tasbih berjemaah katanya. Enggak ada sholat tasbih berjemaah dan enggak bisa dibuat berjemaah. Nah itu. Jadi hukumnya apa kalau secara apa itu? Ya enggak sah sholat makmumnya. Jadi makmumnya mesti ngikuti imam. Jadi gini, makmumnya mesti berniat sebagai makmum. Yang mau ngikuti komando imam tadi itu harus berniat sebagai makmum. Kalau enggak sah. Itu kesimpulannya. Ada jenazah.